mau bilang action dengan saya. Ya, baca berita. Ini agak sih gitu. Bersama gua di sini Gian, perkenalkan Anissa Mutia, selamat datang di konten perdana video podcast Screenplay Films. Oh, perdana, terima kasih. Iya, jadi buat trivia dulu nih, Anissa ini memang untuk yang latest series yang dia garap itu ada Live With My Ketos, ada Flora, ada yang paling baru itu adalah Cool Boy versus Cool Girl di video.com sampai episode 2 aja. Gitu. Sisanya subscribe. Gitu. Gimana nih, lu kok lu bisa untuk perjalanan lu gimana ceritanya lu bisa dalam umur yang sangat muda ini bisa di posisi menjadi sutradara? Sebenarnya kalau dibilang muda-muda amat juga enggak ya. Cuman emang gue masih angkatan lama nih, in terms of kalau sekarang kan setelah lulus kuliah anyone could be director. Menurut gue ya. Tapi gue masih sistem lama yang setelah gue kuliah, kebetulan gue kuliah gue di broadcast. Gue mulai magang dulu di film pelan-pelan dari behind the scene, terus ketika gue mau ke penyutradaraan pun gue dilempar dulu ke tim casting, ke tim art, harus ngerasain semuanya, and then gue baru masuk ke AD dulu, asisten sutradara dulu, dan baru gue masuk ke ranah director. Kalau dibilang perjalanannya pendek, enggak juga sih, panjang juga sih sebenarnya, cuman yang kelihatan kayaknya tiba-tiba muncul gitu aja sih. Gitu. Yang sebelumnya aja nggak kelihatan aja menurut gue gitu. Tapi ada nggak sih momen yang dimana sutradara itu akhirnya percaya bahwa yaudahlah lu yang ngedirect, menurut gue lu udah siap gitu. Itu ada nggak sih momen itu, dan lu sebenarnya tahu nggak sih measurement ketika lu tuh ready sebagai sutradara? Sebenarnya kalau dibilang ready nggak ready, gue sebenarnya dicemplungin sih sama bos-bos gue yang terdahulu yang kayak udahlah kayaknya lo udah waktunya. Sedangkan kalau dibilang siap nggak siap, mau nggak mau siap sih kalau gue di titik itu ya waktu itu ya. Karena by the time lo ngerasa lo nggak siap terus, and it become lo nggak siap, you have to learning by doing. Ini tuh it's a matter of jam terbang. That's why mungkin juga ketika gue dipercaya oleh screenplay dan video, gue mulainya juga dari short dulu seriesnya. Iya, yang berjudul I Heart You. I Heart You. That's why itu jadi dari 10 minutes become 40, and then nyoba Flora yang 20 menit dan 40 menit lagi. Menurut gue cukup amazing ketika lu bisa menyatukan atau bisa ngedirect dari banyak range. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang dia penyanyi atau dia artis, atau ada yang emang dia dari tempat acting dan macam-macam gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, kalau dari mata lu sebagai sutradara nih dalam sebuah scene gitu, sebenarnya kalau di persentase ini tuh kemampuan si aktor ngedeliver scene sama lu ngedirect seluruh frame itu persentase berapa persen tuh? Gue bisa bilang itu nggak bisa dipresentasiin. Merekanya berapa, gue-nya berapa. Cuman memang sinerginya itu sih yang dibutuhin sih. Sinergi antara si talentnya sendiri sama apa yang udah kita set up gitu. Dan yang selalu gue bilang sama aktor-aktor yang bekerja sama dengan gue adalah gimana caranya kita meng-create sebuah gini, mereka itu harus jujur di dunia yang bohong. Itu yang pertama kali lu omongin ke mereka. Betul. Ketika first meeting sama mereka? Bisa first, bisa second, tergantung ya. Tapi pokoknya adalah dunia bohong tuh apa sih? Kan kita meng-create sebuah dunia nih, script. Script itu kan dunia yang bohong kan. Tapi merekanya sendiri nggak boleh bohong. Merekanya harus jujur. Karena apa? Karena I always demand honesty dari aktor-aktor gue. Karena kalau misalnya nggak jujur, itu people can feel it. Sebenarnya sih tetap dengan gaya gue yang memang pendekatannya secara personal. Gue berusaha nyari tahu dulu backgroundnya mereka. Misalnya gue udah dapet stylenya, real life-nya dulu. Gue harus nyari
something in common dulu nih buat ngobrol santai aja dulu. By the time kita udah akrab, itu akan lebih gampang gue untuk masuknya. Karena ketika aktor itu sudah bisa membukakan apa ya, mereka kan pasti punya border ya, mereka punya tembok tersendiri yang harus pelan-pelan gue runtuhin gimana caranya kita bisa on the same frekuensi. Harus believe dulu, masuk ke karakternya dulu. Ketika lo sudah menjadi si karakter itu, sebenarnya apapun yang lo lakuin itu akan menjadi justifikasi buat dia sendiri. Jadi memang lu, kalau yang gue tangkep nih ya, berarti lu tuh emang secara langsung memberi kebebasan buat aktornya untuk apa ya, kayak semacam mendirect sendiri karakter dia ya sebelum diperformin ke lu gitu ya. Betul. Jadi lebih tepatnya gue cuman kasih pointers aja nih. Jadi kita bikin dulu benchmarknya karakternya mau diapain. Oke. Kalau tadi kan sempat nyebut nama ya antara Maria Theodore, Erika Carlina, dan ya maksudnya lumayan beda umurnya. 8 tahun, 9 tahun gue lupa deh. Cuman kalau Maria Theodore sendiri sebenarnya sih memang aktor muda yang menurut gue old soul ya dalamnya ya, jadi nggak susah gitu. Kayak tua aja deh, kayak lebih cepet tua dibanding umurnya Pis ya Maria ya. Dan Maria Theodore sendiri gue juga bukan pertama kali bekerja sama di Flora. Sebelumnya juga sudah Ketos pernah, bahkan I Heart You tuh dia syuting bareng sama gue, cuman waktu itu scene-nya memang belum banyak gitu. Nah kalau Maria Theodore karena background-nya memang dia belajar acting kan, dia belajar acting, ibaratnya memang bukan dari, kalau Erika Carlina kan orang taunya terkenal dulu ya, selebgram dulu, influencer dulu, baru masuk ke acting. Walaupun kalau walaupun setelah gue ngobrol sama Mbak Er juga, enggak lagi gue udah acting dari dulu, cuman baru berasanya sekarang, orang baru taunya sekarang gitu. Jadi kalau buat Maria, gue lebih pendekatannya ya udah karena udah cukup kenal lama dan memang basicnya acting, gue terapkan adalah ya udah yang seperti biasa gue terapkan ke aktor-aktor lain ya, dengan pendekatan personal, dari something in common, kita setuju bahwa karakternya mau dibawa kemana, and then ya udah. Kalau misalnya let's say kita pakai contoh kasusnya, ini deh contoh kasusnya si Ketos atau Cool Boy Cool Girl gitu, yang dimana baik misal kalau di Ketos baik baik Arbani atau Zara udah well known person, ya udah karena membawa presence mereka yang udah gede ke dalam story lu, atau lu jebret kita dari nol lagi nih semuanya. Sebenarnya gini, lebih ke dari nol sih, karena gini, gue mulai dari Zara sama Bani dulu ya. Boleh. Oke. Zara itu kan sebelum kita lihat kesininya selalu mendapatkan karakter-karakter yang memang cewek banget, bucin banget, unyu-unyu banget, tiba-tiba di Ketos karakternya jadi cewek rebel. Ya kan? Nah itu buat gue sesuatu yang harus gue kulik nih ibaratnya gitu, karena beda sama karakter-karakter dia di film atau gue gak tahu seri sebelumnya, pokoknya di produksi sebelumnya lah. Sama juga Bani itu kalau gue bisa bilang, gue sering menemukan dia di karakter cowok baik-baik, anak alim banget. Kalau lo cek ini deh filmografinya dia ya, pasti begitu. Yang cool lah, bukan yang extrovert ya. Bukan, tapi di sini dia harus jadi cowok ngeselin, ngehe gitu kan. Gimana caranya nih, nah gitu. Kalau gue memakai apa yang sudah mereka terapkan di tempat lain, menurut gue jadinya sayang. Karena nggak tergali dengan baik, makanya itu gue gimana ya. Jadi sebenarnya karakter Gabriel ataupun karakternya Alvaro itu sebenarnya udah ada di dirinya mereka. Tapi belum disempet atau belum dikasih kesempatan untuk mengeluarkan itu di produksi sebelumnya. Sebenarnya kan semua orang tuh bermain peran kan dalam hidupnya kan. Ini kan sekarang gue lagi ketemu Gian yang seorang kreatif
ya kreatif development. Asik nih sekalian gitu kan ada kreatif development di screenplay, tapi by the time lo pulang lo menjadi Ian si anak rumahan gitu yang lagi main board kan game. Yang main board game, terus lo kemana beda lagi kan, semua orang tuh bermain peran betul, gitu. betul. Jadi nggak harus aktor juga, kita pun juga sebenarnya di hidup bermain peran. Nah itu yang gue percaya bahwa sebenarnya kalau dalam sesosok aktor itu, ketika gue lihat oh ini karakternya seperti ini, and then aktornya sudah ada on board, gue gali mana sih sisi yang ya mungkin nggak 100% langsung nemu ya, tapi minimal 20-30% gue lihat itu ada di dalamnya, ya udah tinggal kita tarik bareng-bareng. Salah satu yang menurut gue terlihat seperti mudah disebutkan, tapi ini menurut gua bakal penting banget ketika lu share, adalah ketika lu penetrate ke mereka in a personal level gitu. Ya gue juga nggak tahu ya sebenarnya mereka udah sadar apa enggak itu pada saat itu lagi gue kulik ya. Cuman makanya ketika pertemuan pertama gue pasti tidak langsung ngomongin tentang skrip ataupun cerita. Ini ya, menurut gue untuk pertemuan pertama gue menghindari itu dulu. Gue ngobrol aja kayak biasa. Nah, dari simple thing kayak apa sih lo suka dengerin musik apa sih, lo suka nonton film apa sih, dari situ gue baru nemu apa nih something in common-nya gue sama dia nih. Ketika udah nemuin something in common, ngobrolnya kan lebih ini ya, lebih santai ya akhirnya ya. Nah dari situ udah berasa teman jadinya. Dari udah mulai berasa teman, baru pelan-pelan barulah kita masuk ke pekerjaan. Jadi gue mencoba berteman dulu sih sama siapapun yang akan gue ajak kerja. Karena ketika gue udah ngerasa gue udah bisa satu frekuensi sama mereka, mau diapain aja, hayu sih harusnya. Belum tentu mereka juga pernah bekerja sama gue. Kayak gue sama Wilona benar-benar gue nggak kenal sama Wilona dari awal. Wilona juga belum tahu gue, ya mau nggak mau kita harus kenalan dulu sebelum bekerja sama. Kalau nggak kan nggak nemu ya gitu. Sama juga Abizar gitu, obrolan pertama Abizar nggak ada ngobrolin skrip atau apa, enggak, kita ngobrol santai aja dulu. Gue nanya dia suka motor apa, dari situ dia suka kopi ternyata segala macam. Ya udah emang dari teman itu, tapi ketika sudah masuk ke ranah kerja, karena memang kita di situ profesional aja, mereka aktor profesional, gue hire as a professional director. Ketika di set ya udah tahu porsinya masing-masing. Tapi begitu cut and then next scene, di tengah-tengah perjalanan scene ya udah jadi main bareng lagi aja. Ganti baju nih udah main lagi di monitor gue segala macam. Begitu take ya udah langsung begitu masuk ke bawah lampu on the spotlight, ya udah mereka udah bingin aktor lagi. Ya. Yang gue juga pengen tahu dari lu nih. Jadi sebenarnya apa sih yang paling membuat lu enjoy menjadi director? Sebenarnya dibilang gampang, enggak kata siapa gampang, tapi gue enjoy gitu. Apa yang bisa lu dari lu nih? Iya, kalau dari gue sendiri, gue selalu mencoba. Jadi ketika gue baca skrip ini, misalnya dari Ketos, kita punya 4 karakter utama di situ. Gue harus nyari relatable-nya dulu sama diri gue. I find myself di Gabriel, gue ketemu diri gue juga di Alvaro, begitu juga di karakter-karakter lain. Untuk sebagai kesimpulan ya yang gue dapat dari lu nih, tips terbaik untuk calon sutradara yang mungkin mau mengikuti jejak seperti lu untuk dunia directing, memang mau bagaimanapun lu harus ini ya, kayak apa ya, menginfuse diri lu ke project itu ya. Iya. Kalau dari gue itu satu. Kedua juga memang gimana pun gini, gimana kita harus bikin pemain kita, aktor kita bahwa believe in what we do sih. Kalau nggak jadi itu sih. Gain trust-nya sih. Gain trust itu kan bisa dibilang ya mungkin mereka trust aja, oh ya udah ini director gue nih, tapi menurut gue itu aja nggak cukup gitu lah. Emang benar-benar dari hatinya, emang benar-benar trust untuk kita kerja bareng dan project ini. Mungkin itu dulu untuk pembahasan untuk video podcast episode kali ini. Thank you banget Anissa sudah sharing banyak nih tentang ilmu directing ya, yang dimana the more you know. Oke, dengan di sini gua Giandra Raka sebagai host dan Anissa sebagai director, dan
narasumber kita, dan sampai jumpa di episode video podcast berikutnya. Like, comment, dan subscribe.